Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Menyongsong Indonesia Maju, kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, program pemerintah dari Republik Indonesia, Presiden tentunya Prabowo Subianto, selain memang dicanangkan ini makan bergizi gratis, tentunya salah satu lainnya adalah program Sekolah Rakyat. Dan kita akan membahas hari ini bagaimana Sekolah Rakyat ini yang ada di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalankan dan bagaimana untuk sistemnya sendiri. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Yuni Arsi SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 31 Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik ya. Baik, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Sri Susanti MPD, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 8 Ogan Ilir. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir ini jauh-jauh dari Ogan Ilir ya. Sudah hadir hari ini dan kita tentunya akan membahas mengenai tema Sekolah Rakyat Gratis, Terbuka dan Bermanfaat. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini mungkin masih banyak masyarakat yang memang sudah mengenal. Ada mungkin yang sudah mendengar, ada mungkin yang belum paham ini mengenai sekolah rakyat ini seperti apa. Dan mungkin juga apa sih perbedaannya dengan sekolah pada umumnya. Boleh ke Ibu Yuni terlebih dahulu, ini bagaimana perbedaan sekolah rakyat itu seperti apa dan perbedaan dengan sekolah pada umumnya seperti apa, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya sekolah rakyat itu adalah salah satu inisiasi dari Bapak Presiden Prabowo ya untuk memutus rantai kemiskinan ya, dengan misi bahwa kita percaya untuk menjangkau yang tidak terjangkau ya, kemudian memungkinkan yang tidak mungkin dan memuliakan wong cilik. Jadi pada dasarnya sekolah rakyat didirikan itu adalah sebagai salah satu upaya agar nanti anak-anak yang tadinya hidup di bawah garis kemiskinan atau katakanlah miskin ekstrim, mereka punya kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan melalui pendidikan. Jadi di sini anak sekolah rakyat itu mereka direkrut melalui data terpadu sosial ekonomi atau DITISEN itu. Jadi di latar belakangnya juga bahwa angka anak yang putus sekolah di Sumatera Selatan itu banyak sekali, sekitar 157, 280 ya kalau tidak salah. Nah itu salah satunya mengapa sekolah rakyat itu juga diinisiasi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi melalui sekolah rakyat yang berasrama, anak-anak itu akan terjamin secara pendidikan, kemudian juga mereka diberi fasilitas ya, katakanlah baik itu dari peralatan belajar maupun perlengkapan kebersihan pun termasuk dalam salah satu program yang ada di dalam sekolah sekolah rakyat seperti itu Mbak. Baik, ini perbedaannya juga bisa dibilang perbedaannya lumayan juga ya dengan sekolah biasa dengan sekolah rakyat sendiri. Ini kan ada sekolah rakyat terintegrasi dan juga sekolah rakyat menengah atas. Ini perbedaannya seperti apa? Boleh ke Ibu Sri? Perbedaannya dari jenjangnya atau seperti apa? Oke, jadi kalau untuk terintegrasi seperti di Ibu Yuni itu ada tidak hanya satu level tapi ada SD dan ada SMA. Beda dengan di SRMA 8 Ogan Ilir itu fokusnya memang anak yang lulusan dari SMP Mbak. Jadi anak lulusan SMP dan melanjutkan tingkat level menengah atas. Maka di sekolah saya ada 50 anak karena ada 2 asrama yang bisa menampung 50 anak. Jadi fokusnya memang anak yang lulusan tamat SMP saja. Oke, baik. Berarti ini ternyata memang sesuai jenjangnya ya. Betul. Ini lebih, kalau terintegrasi ini lebih ke SD, variatif, ada SD, tingkat SD dan SMA sebetulnya. SMP. Oke. Tapi kalau sekarang kan ada SD dan SMA. Dan ada 3 rombel ya. Baik. Kalau untuk SRMA ini memang menengah ke atas ya. Betul. Fokusnya ya. Lebih kalau pada umumnya SMA ya Ibu ya. Iya, SMA. Bilangnya baik. Hanya ditambahkan SR karena sekolah rakyat. Jadi SRMA. Oke. Jadi memang sekolah rakyat ini jenjangnya semuanya ada ya. Betul. Dan juga memang mungkin di Sumatera Selatan ini masih sedikit jumlahnya. Kita harapkan juga ini makin bertambah. Tapi kalau misalnya dari Ibu Sri tentunya ini kan mungkin SMA sendiri. Ini jumlahnya saat ini berapa? Dan apa ya yang lebih fokus nih membedakan dengan sekolah
umum pada sama SRMA ini seperti apa? Jadi kalau di SRMA 8 Ogan Ilir, karena kami menggunakan gedung X IPWL Sriwijaya yang sudah berapa tahun tidak dipakai, kemudian masih terbatasnya ruangan, jadi bisa mengakomodir hanya 50 anak. Kemudian dengan ada 2 asrama perempuan dengan asrama laki-laki. Beda sekolah ini dengan sekolah lainnya. Yang pertama seperti dikatakan Ibu Yuni sebelumnya, jadi siswa yang bisa menjadi bagian sekolah rakyat berasal dari memang keluarga ekstrim, atau bisa disebut itu keluarga yang berasal dari desil 1 atau desil 2. Kemudian kami sekolah tidak membuka seperti sekolah lainnya, misalnya PPDB nih, penerimaan peserta didik baru, tapi kami memperoleh data siswa itu memang langsung dari pusat, yang memang langsung diturunkan ke dinas sosial setempat, kemudian disahkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kalau Ogan Ilir maka bupati. Kemudian karena sekolah ini sekolah rakyat yang sesuai tadi untuk mewujudkan visi misi Presiden Prabowo mengentaskan rakyat miskin, memang khusus memang rakyat miskin. Kemudian berasrama, Mbak. Jadi di sini ya, kalau sekolah reguler lainnya kan tidak berasrama nih. Nah, kalau kita di sekolah rakyat berasrama, jadi semuanya gratis. Semuanya gratis. Jadi kita tidak hanya melakukan sekolah akademik saja, tetapi kita ada soft skill-nya juga diajarkan kepada anak. Baik, ini berbeda dengan sekolah lainnya. Pertama asrama ya, jadi semuanya memang sudah full dari awal, pembelajarannya juga, dan memang menginap di sekolahnya. Betul, ya. menginap. Jadi berbeda, dan satu lagi ini gratis semuanya. Gratis, ya. Jadi anak-anaknya cuma bawa badan aja ya. Iya. Semuanya gratis. Semuanya dari gratis. ujung sampai ujung gratis. Baik, ini berarti memang sekolah rakyat yang memang program dan pro rakyat juga. Benar. Mungkin ke Ibu Yuni, untuk tahapan seleksinya kemarin ini kan mungkin sudah ada anak-anaknya ya, mungkin untuk kedepannya nanti ini untuk tahapan seleksinya seperti apa agar anak-anaknya juga memang tepat sasaran, yang memang sesuai dengan kriterianya sendiri, ini seperti apa seleksi yang memang dilakukan sebelumnya? Baiklah, memang tahapan seleksi itu kita lihat dari yang data terpadu sosial ekonomi tadi ya, di TSN dari Dinas Sosial, anak-anak yang dari desil 1 sampai desil 5 yang itu penghasilan per bulan orang tuanya itu mungkin masih di bawah ya 1 juta seperti itu, maka anak-anak tersebut bisa masuk dalam list daftar anak-anak yang bisa sebagai calon siswa. Nah, anak-anak ini kemudian dilihat usianya juga. Jadi ada kalau untuk SD seperti biasa itu dari umur 7 sampai 12 tahun, kemudian 13 sampai 15 itu untuk anak SMP, kemudian untuk anak SMA itu 16 sampai 19 tahun. Jadi rata-rata anak-anak itu adalah anak-anak yang putus sekolah ya. Mungkin seperti contoh di sekolah kami itu ada anak-anak yang sudah bersekolah, kemudian terkendala pada saat pandemi COVID-19 kemarin, mereka duduk di kelas 2 SD, kemudian karena tidak ada perangkat atau device untuk belajar secara online, maka mereka tidak lagi sekolah. Sampai akhirnya ada program sekolah rakyat di 2025, 4 tahun setelah mereka putus sekolah, mereka bisa kembali lagi ke sekolah. Seperti itu. Untuk secara akademis, kita tidak langsung menseleksi. Jadi pada dasarnya karena ini memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan seperti tadi kata Bu Susi. Nah itu mungkin lebih prioritas ke anak-anak yang kurang mampu, yang tidak perlu diseleksi secara akademis. Jadi anak-anak itu lewat desil ya Bu ya, itu bisa langsung direkrut oleh Dinas Sosial melalui pendamping PKH. Baik, berarti sesuai desil ya. Tapi kan mungkin kalau kita lihat juga banyak mungkin ada anak-anak yang keinginan sekolahnya tinggi dan mungkin ingin mendaftar juga ya. Mungkin kalau sekarang sih belum ada ya pembukaan pendaftarannya ya. Tapi mungkin keinginan tinggi masyarakat ini juga kita harapkan anak-anak apalagi yang keinginan tinggi untuk bersekolahnya juga ini bisa mendapatkan kesempatan pastinya ya. Untuk masuk ini ke sekolah rakyat yang tentunya juga programnya luar biasa. Untuk kurikulumnya sendiri mungkin dari Ibu Susi terlebih dahulu. Ibu Sri Susanti. Sri Susanti, maaf Ibu. Ibu Sri
Bu Santi. Bagaimana untuk kurikulumnya? Berbedakah dengan sekolah pada umumnya atau seperti apa? Jadi di sekolah rakyat ini Mbak, kita pada saat MPLS nih ya, kan pada umumnya kalau sekolah reguler setelah MPLS umpamanya let's say 1 minggu nih, kemudian anak langsung masuk dan belajar mengikuti program kurikulum yang ada misalnya. Nah kalau di sekolah rakyat tidak, jadi pada saat di MPLS di sini ditekankan memang lebih ada materi terkait dengan kepemimpinan, kemudian terkait dengan soft skillnya. Soft skill dulu, karena kita kan di sini kan variasi siswanya. Jadi pada saat di MPLS kita lebih ke ada materi melalui game, biar anak itu kita kenalkan dulu bonding satu sama lain, kita tumbuhkan ikatan bonding satu sama lain, agar intinya mereka betah dulu nih sekolah di asrama. Karena sebagaimana untuk diketahui, kalau untuk anak-anak mohon maaf berasal dari desil 1, desil 2, mereka akan mengalami namanya culture shock. Umpamanya nih, tidak biasa mereka tidur di kasur, maka di asrama kan difasilitasi pemerintah dengan kasur yang empuk, bantal yang empuk, ada selimut. Jadi bagaimana cara kami untuk membuat anak-anak betah dulu? Oleh karenanya kita adakan di MPLS itu games, kemudian mengajarkan mereka juga kepercayaan diri, karena sebagaimana ketahui kalau anak desil 1, desil 2 itu terkadang mereka minder nih karena berasal dari orang tidak punya. Jadi kami membangkitkan dulu rasa percaya diri mereka. Kemudian di bulan Agustus mulai kita masukkan namanya kurikulum persiapan. Di kurikulum persiapan lagi dan lagi kita tidak langsung memberikan materi, tetapi kami menggunakan seperti program ini yang sudah dihibahkan oleh Dr. Ari Ginanjar. Kami melakukan tes talent DNA dulu. Jadi nanti guide-nya mengarahkan sesuai dengan minat bakat mereka. Kemudian kami juga melakukan student needs analysis. Kemudian level siswa juga literasi numerasi, karena di sekolah saya saja saya masih menemukan ada 2 anak yang memiliki kemampuan tingkat membaca yang rendah. Jadi kami kembali lagi ke basic dulu, mengajarkan anak itu untuk bisa membaca, bahkan berhitung 1 sampai 10 perkalian. Jadi intinya kami menyiapkan fondasi dulu untuk menghadapi kurikulum sekolah rakyat. Baik, berarti kurikulumnya berbeda ya pada sekolah umumnya, dan juga soft skillnya juga lebih ditajamkan, apalagi Mbak, minat dan bakat ya. Betul, di soft skill itu Mbak, di sini saya tambahkan lagi, karena berasrama jadi kami memang mengajarkan anak bagaimana cara menggosok pakaian, kemudian mengajarkan anak bagaimana merapikan tempat tidur, kemudian bahkan bagaimana menata sepatu yang rapi di raknya, agar asrama di mana mereka tinggal, mereka hidup nantinya berjam-jam menghabiskan waktu malam hari itu dengan nyaman gitu. Karena kita tidak mau nanti asrama yang notabene seperti rumah susun nih berantakan lain dan sebagainya, enggak. Jadi alhamdulillah di SMA 8 Ogan Ilir itu kemampuan soft skill anak itu luar biasa. Anytime siapa saja yang bisa datang bisa melihat sekolah kami kondisinya sangat kondusif, dan di dalam asrama pun rapi, bersih. Anak udah pinter menggosok pakaian, mencuci, lain dan sebagainya. Skill bertahan hidupnya. Soft skill bertahan hidup dulu itu. Baik, nah mungkin sedikit berbeda mungkin dengan sekolah rakyat terintegrasi ini, kan ada SD-nya. Ini seperti apa Bu untuk kurikulumnya sendiri, SD dan SMA-nya seperti apa? Kalau kurikulum sebetulnya kita menggunakan sistem kurikulum meme, multi entry, multi exit. Betul. Jadi anak-anak itu tidak harus dalam seperti kurikulum biasa, tahun ajaran dimulai bulan Juli, kemudian akhir tahun ajaran itu di bulan Juni. Jadi seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang itu kami baru mulai di tanggal 30 September. Jadi berbeda tahap pada saat SRMA 8 itu mereka sudah mulai di bulan Juli. 14 Juli kami baru di 30 September. Jadi kami tidak menekankan bahwa 1 tahun itu anak ada dalam satu jenjang, tidak. Karena seperti kami kan SD. Di SD itu ada satu rombel yang terdiri dari 25 anak yang berbeda usia. Setelah di assessment, tidak berarti bahwa anak yang usianya lebih tua punya kemampuan akademik yang lebih tinggi daripada anak yang lebih muda. Betul. Jadi dari assessment itu anak-anak dikelompokkan sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan dari
hasil talent DNA seperti yang dikatakan Bu Susanti tadi, anak juga diarahkan pendidikan karakter yang soft skill tadi ya, yang lebih ditekankan karena memang apalagi seperti kami anak-anak itu di bawah usia 12 tahun. Betul. Jadi masih ketergantungan dengan orang tua masih sangat kental sehingga di awal-awal itu kami punya wali asuh dan wali asrama yang ada di setiap asrama anak-anak dan wali asrama inilah yang menjadi orang tua bagi mereka selama di boarding school ini, selama di sekolah rakyat. Baik. Jadi anak-anak tidur masih ditemani ya seperti itu dan itu kita pupuk prosesnya. Alhamdulillah setelah 1,5 bulan berjalan ini sudah terlihat progresnya, kemandirian mereka sudah bisa kita lihat seperti tadi untuk menghabiskan di hari akhir pekan kan mereka tidak kembali ke rumah orang tua. Walaupun ada satu segmen kita mengadakan kunjungan, orang tua boleh berkunjung, tapi anak-anak punya aktivitas mandiri di hari Sabtu dan hari Minggu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita pemirsa. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini Apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti, tambah lemak. Adik dia pula. Danya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai sekolah rakyat gratis terbuka dan bermanfaat. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kurikulum. Ini mungkin kalau kita lihat dengan sekolahnya kan ini memang full asrama ya. Mungkin PR juga ya Bu ya untuk dari awal bangun sampai nanti tidur lagi. Betul. Ini dari sekolahnya sendiri yang dilakukan, dijadwalkan dia juga seperti apa dan kunjungan orang tuanya juga seperti apa. Mungkin ke Ibu Sri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk di sekolah rakyat kita sudah punya tim kurikulumnya. Jadi satgasnya dari pihak Kemensos. Jadi alhamdulillah kami walaupun kita beda, jadi dari Aceh sampai ke Merauke, Papua itu sama. Kita program keasramaan itu sama. Oh, jadi baik. seperti kayak keasramaan itu kan dipegang oleh seperti kata Ibu Yuni. Kita punya wali asrama dengan wali asuh. Jadi untuk memastikan mereka jam berapa anak tidur, kemudian bangun kembali itu nanti wali asuh dan wali asrama. Jadi kalau guru menemani siswa itu dari jam 6.40 sampai jam 3 sore. Okay. Kemudian nanti kami 3 sore dari akademik kami bilangnya menuju ke non akademik keasramaan itu ada apel diserah terima. Nanti aktivitas yang dilakukan kalau di keasramaan itu sesuai dengan yang diarahkan oleh kurikulum kita, ada pembinaan karakter nih Mbak ya. Jadi kalau misalnya habis makan sore mereka istirahat, mulai habis sholat maghrib berjamaah, mereka ada aktivitas terkait dengan pendidikan karakter, kemudian nanti dilanjutkan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi pembelajaran kurikulum asrama. Jam 9 anak dipastikan harus tidur. Harus tidur. Iya, Ya. Kemudian masalah kunjungan orang tua itu tidak kita batasi. Jadi anytime orang tua bisa datang ke sekolah asal apabila itu di hari efektif, maka orang tua harus bersedia menunggu sampai waktu jam istirahat atau jam selesai pembelajaran. Umumnya di SRMA 8 Ogan Lilir itu biasa dikunjungi itu di hari Minggu. Di hari Minggu itu anak free, memang free. Jadi apabila orang tua kangen nih ya, maka sekolah tidak menutup pagar, maka membuka pagar selebar-lebarnya orang tua untuk berkunjung, yang namanya kan batin ikatan psikologis itu tidak bisa kita putuskan. Baik, berarti walaupun asrama ya Minggu masih bisa ya masih orang tua. bisa. Karena handphone nggak boleh ya Bu ya? Iya. Nggak boleh kan, jadi komunikasinya juga lumayan ya sulit ya untuk ke orang tua. Tapi nggak apa-apa demi untuk SDM yang lebih kualitas masa lagi, depan yang pastinya lebih masa baik. depan yang lebih baik lagi. Mungkin kalau dari Ibu Yuni sendiri semuanya ini sama ya kurikulumnya. Tapi ini PR-nya ada SD-nya nih. Ini gimana Bu kira-kira Bu? Tantangannya seperti apa? Mungkin kalau SD kan masih terlalu kecil ya. Kalau SMA mungkin sudah ada sedikit kedewasaannya, ada mandirinya sendiri. Ini gimana kalau dari Bu Yuni sendiri? Ya memang dari awal kita sudah tahu bakal lebih unik daripada yang di jenjang SMA seperti itu ya. Anak SD pun kita terapkan pembiasaan yang sama dengan kakak-kakaknya. Jadi mereka tetap pada awal pagi jam 4 sampai jam 4.30 sebelum sholat subuh itu anak-anak sudah bangun ya. Walaupun pada awalnya memang ada sedikit effort yang harus kita laksanakan karena namanya anak-anak SD kan. Nanti begitu setelah sholat nanti mereka tidur lagi seperti itu biasanya. Tapi kita coba biasakan, namanya pembiasaan positif. Jadi tetap wali asuh dan wali asrama yang berperan untuk anak-anak yang masih kecil ini karena kita ada yang masih berusia 6 tahun. Ya, satu anak yang baru duduk di kelas 1 SD. Jadi pada awalnya kan jiwa bermainnya masih sangat tinggi ya seperti itu. Jadi dia bisa melihat kakak-kakaknya yang sudah mulai bangun pagi ya. Dan itu kita coba terapkan sedikit demi sedikit ya. Walaupun tidak setegas yang kita lakukan pada kakak-kakak yang di jenjang SMA. Jadi masih ada waktu bermain karena jam untuk anak SD juga kan lebih pendek daripada anak yang di SMA, untuk termasuk juga jam belajar. Tapi untuk waktu tidur itu maksimal anak SD itu ya jam 9 sama jam 21 itu sama seperti kakak yang lain sudah tidak boleh ada kegiatan lagi. Ya. Jadi semuanya sudah terjadwalkan. Betul, ya. sudah terjadwal. Tapi untuk SD sama SMA ini jumlahnya berapa kalau dari Ibu?
Kalau dari sekolah kami itu ada 1 rombel SD dan 2 rombel SMA. Oke. Jadi ada 3 rombel. 3 rombel. Satu Betul. rombel berapa 1 orang? rombel 25 anak. 25 anak ya. Iya. Itu kan SD kan kelasnya banyak ya dari 1 sampai 6 Dari ya. kelas 1 sampai 6. Jadi setiap anak-anak itu tingkatan kelasnya berbeda atau seperti apa? Kita coba asesmen dulu karena tidak semua anak yang harusnya di sekolah reguler itu ada di kelas 6. Bisa jadi untuk literasi anak tersebut masih kurang. Jadi karena kita punya yang namanya fase matrikulasi. Jadi setelah ada MPLS kemarin, itu anak-anak masuk ke matrikulasi sebelum kita masuk ke kurikulum yang untuk pembelajaran seutuhnya. Jadi di matrikulasi inilah anak-anak itu nanti bukan nanti sih sudah dijalankan ya, kita lihat dari asesmen apakah anak tersebut perlu pengayaan lagi, maka dari situlah kita bisa kalau di satu kelas itu bisa kita kelompokkan dalam beberapa jenjang seperti itu. Oh, oke, baik. Jadi sangat unik sekali. Baik, ini kita kembali ke Ibu Sri tentunya. Mungkin dari orang tua nih responnya seperti apa? Apalagi mungkin banyak yang merasa terbantu, tapi juga karena apa ya LDR ya jadinya ya sama anak. Ini kira-kira dari orang tuanya sendiri gimana nih responnya? Alhamdulillah kalau untuk di Ogan Ilir itu luar biasa Mbak, karena memang masyarakat di Ogan Ilir itu kalau menurut data bukan termasuk di salah satu kabupaten yang termiskin, tidak. Tetapi untuk di Sumatera Selatan memang banyak penduduk miskin yang tinggal di Ogan Ilir. Jadi karena visi misi mereka adalah untuk mengubah memang kehidupan taraf ekonomi, maka rata nih, karena mereka ketika sudah mengikhlaskan anak mereka untuk di sekolah berasrama nih, sekolah rakyat, maka alhamdulillah untuk selama ini belum ada komplain. Dan kalau di awal sebelumnya itu hampir tiap minggu melakukan kunjungan, ini makin minggu makin hari nampaknya sedikit, kemudian bahkan yang kelihatan sekali anak-anak udah pada betah nih ya. Kita tuh waktu 17 Agustus itu kan libur nih, 18-nya tuh libur juga nih. Anak-anak ditawarkan nih biar wali asuh wali asrama bisa pulang nih ya ke keluarga, ditanya, anak-anak mau pulang? Tidak mau, mereka sudah betah. Jadi kalau bisa mereka ketika kita tanya, mereka tuh mau pulang nanti pas semesteran aja sekalian. Jadi untuk sekarang kalau ada libur, tidak mau mereka pulang tuh Mbak. Saking mereka udah cinta, betah. Kenyamanan ya. Iya, itu alhamdulillah saya memiliki tim-tim yang luar biasa, baik itu guru maupun dari tendiknya. Jadi memang tidak terasa 24 jam itu bagi anak-anak untuk tinggal di sekolah itu. Oke. Mungkin ini SMA nih makin kesini kata Ibu mungkin yang tadi awal-awal dikunjungi terus tapi makin kesini sudah agak berkurang. Nah kalau SD gimana nih Bu? Masih tetap dikunjungi juga atau seperti apa Bu? Kalau sekolah kami memang komunikasi yang paling intens itu antara wali asuh, wali asrama ke pihak pendamping PKH. Jadi setiap kali ada permasalahan kita akan berkonsultasi dulu ke pendamping PKH, apakah anak-anak tersebut perlu dihubungi orang tuanya pada saat tidak dalam jam kunjungan. Jadi memang kami menerapkan bahwa kunjungan itu hanya boleh ada di hari Sabtu dan Minggu, itu bedanya. Kemudian anak-anak ini kan pada awal mereka masuk itu sudah kita adakan CKG, cek kesehatan gratis. Dan juga kemarin juga kita diberi fasilitasi untuk anak-anak itu ada psikiater dan psikolog yang membantu pada saat awal. Jadi karena kebetulan memang anak-anak kita tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang, ya, sehingga sedikit banyak kami perlu tahu secara psikologis mereka seperti apa, supaya nanti pada saat kami membimbing mereka kita sudah tahu apa langkah-langkah atau tindakan yang harus kita berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi kemarin bekerja sama dengan Puskesmas Sosial dan juga Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Baik, kita ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Baik, dengan siapa di mana? Budiman di Lorong Kehidupan. Boleh diulangi, Bapak? Dengan Budiman. Oh baik, Bapak Budiman dari Palembang ya?
Baik, Iya, iya. baik silakan pertanyaannya Bapak. Temanya menarik hari ini, bicara soal pendidikan. Saya pikir hal yang krusial untuk masa depan bangsa. Dengan adanya sekolah rakyat ini, justru menurut saya timbul pertanyaan sejauh mana sekolah rakyat ini bisa menyelesaikan persoalan di Indonesia, sedangkan persoalan pendidikan saat ini merata. Baik. Ya, di daerah-daerah pelosok seperti Pagar Alam yang pelosok masih ada sekolah-sekolah negeri yang muridnya sedikit, pendidiknya juga bisa dibilang memperhatikan. Baik. Baik, ada lagi Pak Budiman? Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa sekolah rakyat ini akan diberi pendidikan juga budi pekerti. Kenapa juga pemerintah Baik, masih terhubung bersama kami. menyamakan semua pendidikan di negara ini? Jadi semua pendidikan harus yang sama. Baik. Ayat ini menurut saya belum menjawab persoalan pendidikan di negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budiman. Ini ada pertanyaan dan juga mungkin sekaligus tanggapan ya mengenai sekolah rakyat yang memang ini baru dijalankan juga di Sumatera Selatan dan juga di Indonesia. Boleh mungkin ke Ibu Yuni dan nanti ditambahkan oleh ke Ibu Sri, silakan. Oke, baiklah, ke Pak Budiman mungkin kita coba menyoroti beberapa hal yang mungkin tidak tampak seperti itu. Memang ada stigma negatif juga dari masyarakat. Kenapa harus buang-buang uang segitu banyak untuk mendirikan sekolah rakyat sementara ada sekolah-sekolah lain yang masih perlu bantuan. Jadi sekolah rakyat ini kita bisa melihat bahwa tidak semua anak itu beruntung punya kesempatan bisa pergi sekolah seperti anak-anak lainnya. Nah, sekolah rakyat itu memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut, ya katakanlah ada anak-anak yang putus sekolah. Pada saat putus sekolah, mungkin anak-anak tersebut masih ingin sekolah, tapi keadaan orang tua tidak memungkinkan. Betul. Di sekolah rakyat, anak-anak kan diberikan fasilitas, kita bisa menyebutkan kata, maaf agak sedikit menyinggung, sekolah gratis yang sudah berjalan ya Bapak. Tapi tidak semuanya itu bisa kita dapatkan. Bisa jadi anak-anak tidak perlu membayar uang sekolah, tapi mereka dan orang tua masih harus terbebani oleh biaya seperti membeli buku dan juga baju seragam. Nah, di sekolah rakyat ini anak-anak diberi kesempatan untuk mendapatkan fasilitas tersebut langsung dari pemerintah. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, bagi anak-anak yang kurang beruntung ya pada batas usia bahwa mereka tidak bisa lagi masuk sekolah reguler, di sekolah rakyat diberikan kesempatan seperti itu. Baik. Betul. Jadi ada dengan kata lain kita tidak bisa sepenuhnya nanti ada paket C, ada ini. Tapi apakah semua anak bisa sanggup sampai mendapatkan paket B atau paket C seperti itu? Baik, mungkin dari Bu Sri ingin menambahkan, silakan. Ya, saya sama seperti Bu ini juga sepakat bahwa sekolah rakyat ini memang tujuannya adalah untuk menjangkau yang belum terjangkau tadi, kemudian memuliakan wong cilik pada dasarnya. Betul. Kemudian sesuai dengan Pancasila nih ya, yang nomor 5 yaitu berkeadilan sosial. Jadi visi misi Presiden ini agar adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan melalui program sekolah rakyat. Apabila anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrim, desil 1 atau desil 2 ini bisa menjadi orang yang berguna, paling tidak bukan untuk dia sendiri, tetapi paling tidak adalah untuk mengangkat derajat dalam hal ini kesejahteraan keluarganya. Baik, mungkin juga bisa dibilang ini tergolong baru dan juga mungkin masih banyak pro kontra juga dengan program ini. Mungkin kita belum melihat hasilnya secara nyata, tapi paling tidak program ini memang sudah dijalankan dan juga memang sudah terlihat sekolahnya seperti apa. Mungkin Pak Budiman kalau penasaran boleh main ya ke sekolahnya ya, ke sekolah ibu-ibu melihat bagaimana sekolah rakyat yang memang sudah dijalankan saat ini. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.
2024. Program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, semua program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini hanya di TVRI Sumatera Selatan. And welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai sekolah rakyat gratis terbuka dan bermanfaat bagi pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974 dan kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Yuni Arsi SPD Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang dan juga Ibu Sri Susanti MPD Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir. Baik, ini kalau tadi kita mungkin lebih banyak membahas untuk anak-anaknya. Nah, ini untuk tenaga pengajarnya sendiri mungkin ada wali asuh ya. Ini untuk pemilihannya kemarin seperti apa dan juga bagaimana nih untuk bagi para pengasuhnya juga harus dipikirkan juga seperti apa. Mungkin dari Ibu Yuni terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Jadi kita kan ada guru dan tendik dalam lingkungan sekolah rakyat itu. Guru yang mengajar secara akademik itu yang seperti kata Bu Santi dari jam 6.40 sampai jam 3 itu adalah pada waktu guru memberikan materi di kelas seperti biasa. Kemudian anak setelah apel itu diserahkan kepada wali asuh dan wali asrama. Untuk proses perekrutan guru itu kemarin disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Sosial. Yang direkrut adalah guru-guru yang sudah memiliki sertifikat profesi. Jadi itu salah satu kriteria dan juga ada beberapa mata tes ya sehingga standar kompetensi guru itu memang sudah teruji.
Baik. Tidak hanya secara akademis, mereka juga menjalani psikotes ya, sehingga memang secara sosial emosional guru-guru ini sudah bisa secara qualified, bisa dijamin kualitasnya. Nah, untuk tenaga tendik yang terdiri dari wali asuh dan wali asrama, itu juga direkrut oleh Dinas Sosial berdasarkan latar belakang pendidikan minimal S1 untuk menjadi wali asuh dan wali asrama. Dan mereka itu secara kompetensi sudah teruji karena mereka berasal dari pendamping PKH pada Dinas Sosial dan juga dari tenaga TKSK ya, seperti itu Bu ya, TKSK dari Dinsos. Baik. Kalau untuk wali asuhnya sendiri seperti apa? Mungkin dari Ibu Sri bagaimana? Kalau wali asuh itu sama seperti kata Ibu Yuni, memang mereka adalah sebelumnya pekerja sosial yang biasa memang terlibat dalam hal sosial, Mbak. Kemudian untuk anak, 10 anak itu didampingi dengan 1 wali asuh. Jadi seperti saya ada 50 anak, maka ada 5 pengasuh, 5 wali asuh. Oh, baik. Jadi disesuaikan dengan jumlahnya. Betul. Ya, baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Ibu Umu di Prabu Muli. Kalau untuk yang tidak ada sekolah rakyat, ini seperti apa pendataannya dan apakah ada sekolah rakyat di tiap kota ataupun kabupaten? Boleh silakan. Mungkin ke Ibu Yuni dulu, boleh ditambahkan Ibu Sri. Jadi kami Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang ini merupakan inisiasi dari pemerintah provinsi. Seperti di awal saya sebutkan bahwa setiap kota kabupaten boleh masuk ke SRT 31 ini. Karena selama mereka masih berdomisili di wilayah Sumatera Selatan, mereka boleh masuk ke sekolah rakyat, tapi tentu saja melalui prosedur yang ada, yang saat ini semuanya itu sudah dilaksanakan secara berjenjang oleh pihak Dinas Sosial. Untuk secara akademis rasanya tidak ada, kecuali jika anak tersebut lulusan SMP, otomatis dia masuk ke jenjang SMA. Tapi seandainya anak tersebut ternyata walaupun sudah kelas 3 SMP tapi belum mendapatkan surat kelulusan, maka anak tersebut dikembalikan dulu ke jenjang SMP. Baik. Berarti juga walaupun bisa dibilang mungkin sekarang belum seluruh kabupaten kota ya untuk sekolah rakyat ini di Palembang sudah ada. Palembang ada 2. Ada 2. Ogan Ilir dan satu lagi di Empat Lawang. Ada satu lagi juga. Di Oku. Di Oku. Mungkin memang belum semua kabupaten. Dan tapi memang untuk yang di Palembang sendiri ini ada yang diambil dari wilayah kabupaten yang ada di Sumsel juga ya Ibu ya. Dan mungkin nanti pendataannya mungkin untuk next ini karena ini masih bertahap juga dan kita harapkan juga ini makin banyak sekolahnya dan juga untuk anak-anaknya juga makin banyak juga bisa ikut untuk sekolah rakyat ini dan memang semuanya sudah terdata ya Ibu ya dan memang diharapkan semuanya tepat untuk bantuan bagi anak-anaknya sendiri. Baik. Mungkin yang ingin bergabung kembali melalui line telepon ataupun WhatsApp silakan di 0711 311454 atau di 081178719174. Baik, ini kalau kita lihat juga dari tenaganya dan dari sekolahnya sendiri. Berarti ini untuk semua operasional ini kan berarti dari tempat tinggal, makan, semuanya dan peralatan ini memang mandi, sudah disiapkan ya dari Kemensos dan ini semuanya juga menggunakan dana dari pemerintah APBN ya berarti ya. Dan berarti anak-anaknya memang tinggal datang dan ada kemauan ya dan ada kemauan belajar juga bisa ini untuk sekolah rakyat sendiri. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik mungkin Bu, yang mungkin masih banyak masyarakat yang ada pro dan kontranya. Ini boleh diceritakan juga mungkin dari Ibu Sri deh, ada cerita yang menarik ya. Ini sekolah benar-benar memang bagus nih untuk anak-anak. Mungkin ada ceritanya seperti apa Ibu? Jadi di sekolah kami waktu di awal itu ada beberapa anak ketika diajak makan ya, sesi makan itu ada anak yang dia terpaku dulu itu Mbak. Dia terpaku karena lihat potongan ayam itu dia ingat dengan keluarganya. Jadi ingat adiknya, ingat emaknya, ingat ayahnya. Jadi ketika didekati kenapa ingat? Karena pikiran dia makan enak bagaimana keluarganya. Dan alhamdulillah ternyata dari pihak Kementerian Sosial pun tidak langsung
langsung ditanggapi. Ini kita ceritakan kejadian ini, temuan ini. Waktu itu saya ingat waktu di MPLS itu masih ada Pak Dirut, nah Pak Roni itu langsung melakukan aksi, jadi memberikan bantuan. Kemudian dipoto bantuan tersebut, kemudian ditunjukkan kepada si anak. Ini loh, jadi artinya kau anak tenanglah di sekolah ini, belajarlah maksimal. Jangan masih memikirkan nih gimana di rumah belum makan lainnya. Ternyata pemerintah tidak hanya membantu dari segi pendidikan anak saja, tetapi keluarga juga itu Mbak. Jadi Kementerian Sosial juga melakukan terus tindak lanjut kan, bakal juga ada pembangunan rumah untuk anak untuk keluarga ini, karena memang rata sekolah rakyat ini memang berasal anak-anaknya berasal dari keluarga tidak mampu. Itu ada rumah yang dari dus ya, dari kota dus itu ada yang papan yang sudah reot lain dan sebagainya. Ternyata tidak stop di anak saja, tapi orang tua juga dalam hal ini rumah pun dibantu. Baik. Ini kadang yang cerita-cerita menarik yang mungkin juga bisa menjadi didengar juga oleh pemirsa, bagaimana sekolah rakyat ini yang sudah berjalan khususnya di Sumatera Selatan. Bahkan ada Mbak yang anak yang belum bisa tidur di kasur empuk, jadi masih tidurnya di lantai. Waktu di awal itu, begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu. Setelah jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Ya aku sanggupnya cuma semak itulah Kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ide tawar semak itu. Murah nian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah Kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek, susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual belah. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih. Inilah dah motornya dah. Nah jingon dah masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu? Kamu nak jual motor ini Kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu Kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai sekolah rakyat. Ini kalau sebelumnya tadi Bu Sri juga sudah menjelaskan sedikit mungkin cerita-cerita menarik bagi anak-anak yang memang sudah bersekolah di sekolah rakyat. Mungkin dari Ibu Yuni bagaimana ini? Mungkin ada apalagi dari SD ini ada cerita yang lebih menarik lagi Bu, seperti apa? Kalau cerita menarik ya rata-rata anak SD ya. Kita tahu kisaran usia mereka kan dari 6 tahun sampai 12 tahun. Pasti ceritanya agak beda dengan cerita anak-anak SMA yang sudah mulai paham bagaimana mandiri. Nah anak-anak SD ini cerita menariknya adalah pada saat kita ada
program kemandirian di asrama. Jadi karena kan anak-anak di situ seperti kata Bu Susanti itu kan mereka diajari menyetrika, diajari mencuci baju. Nah anak-anak SD ini kita sudah paham, mereka belum tahu yang seperti itu. Betul. Jadi yang menariknya akhirnya wali asuh dan wali asrama yang menggantikan peran ibu mereka untuk mencucikan baju. Walaupun pada saat ini mereka sudah mulai ikutan ya seperti itu. Dan yang paling menarik itu pada awal-awal rasa rindu mereka pada orang tua. Yang seperti itu. Jadi wali asuh dan wali asrama inilah yang kemudian menggantikan posisi ibu mereka, misalnya pada saat tidur mereka belum mau tidur kalau belum dikelonin seperti itu ya. Atau ada juga yang kalau mereka belum habis baterainya mereka belum mau tidur ya, lompat-lompat dulu Bu karena kita punya ranjang 2 tingkat ya, ranjang itu. Jadi bukan main tapi ya alhamdulillah seperti kata Bu Susanti tadi, kita didampingi oleh wali asuh dan wali asrama yang sudah paham bagaimana menghadapi anak-anak yang masih kecil sehingga lambat laun kerinduan itu sudah mulai bisa kita alihkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Betul, lebih tantangannya ya, ya karena memang umurnya juga masih terbilang muda dan kecil ya. Kecil sekali. Jadi mungkin yang namanya peran orang tua itu memang masih sangat dibutuhkan. Betul. Tapi alhamdulillahnya ada wali asuh dan wali asramanya sendiri. Ini mungkin untuk Ibu Sri sendiri bagaimana Bu untuk harapan kedepannya mengenai sekolah rakyat ini, dan juga mungkin ada harapannya juga nih bagi anak-anak yang memang sudah bersekolah di sekolah rakyat ini seperti apa? Harapan saya yang pertama, 50 anak saya saat ini itu memiliki percaya diri dulu Mbak. Jadi percaya diri untuk bisa tampil, baik itu tampil secara keseluruhan nih. Karena sebagaimana diketahui anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrim ini merasa mereka selalu self confidence-nya kurang. Jadi tantangan saya dan termasuk harapan saya anak saya memiliki self confidence yang tinggi. Kemudian yang terakhir ya harapan saya nantinya 50 anak ini dapat mengisi di tempat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, karena berdasarkan tes talent DNA kemarin rata anak kami itu memiliki minat tinggi ke IPA. Jadi ada yang mau ke robotik, ada bahkan mau ke menjadi ilmuwan. Sedikit sekali yang ke arah IPS. Nah, mudah-mudahan ini bisa tersalurkan dan mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi secara maksimal minat bakat ini menjadi pekerjaan yang notabene nih ya, paling enggak mereka bisa survive dan membahagiakan orang tuanya, kemudian menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Sehingga terputus nih rantai kemiskinan kita. Baik. Untuk Ibu Yuni sendiri seperti apa Ibu harapannya? Seperti layaknya orang tua ya, pasti kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang nantinya lulus dari sekolah rakyat ini mereka paham kemampuan mereka, tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi pada saatnya nanti mereka tidak hanya siap secara akademik, tapi juga secara keterampilan atau skill itu mereka sudah punya. Jadi ya bisa mereka setidaknya memperbaiki apa yang sudah pernah mereka alami menjadi hal yang lebih baik lagi. Jadi pada saat ini orang tua mereka mungkin belum beruntung seperti mereka nantinya akan bisa membahagiakan orang tua mereka. Jadi untuk bagi kami sebagai pendidik di dalam sekolah rakyat itu, melihat anak-anak kami sukses itu adalah satu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Betul, amin ya. Dan juga kita mungkin ada harapan untuk sekolah rakyatnya sendiri seperti apa? Kalau saya secara pribadi ya, bahwa sekolah rakyat itu sebetulnya lepas dari beberapa stigma negatif tentang sekolah rakyat. Bahwa sekolah rakyat itu adalah sekolah untuk anak-anak yang dari jalanan atau katakanlah mereka beranggapan bahwa hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung. Tapi percayalah, sekolah rakyat adalah salah satu ya upaya kita untuk menjadikan kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Dan sekolah rakyat sebagai wadah pendidikan yang akan mendidik anak-anak secara mental dan juga secara akademis. Harapan saya
sekolah rakyat ini tidak hanya terhenti pada satu program dalam satu periode. Baik. Semoga akan berkesinambungan dan terus berlanjut. Baik, ini harapannya terus berkelanjutan dan juga makin banyak lagi ya sekolah rakyat yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin kalau saat ini masih ada 5 baru 5 dan kita harapkan juga makin bertambah agar makin banyak juga anak-anak yang bisa ikut sekolah rakyat ini. Selain juga memang untuk kebaikan bagi anak-anak bangsa dan juga bisa memutus rantai kemiskinan juga dan bisa menjadi SDM yang memang tentunya nanti untuk memimpin Indonesia ke depannya. Amin. Terima kasih tentunya untuk Ibu Yuni RCSPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang, dan juga Ibu Sri Susanti MPD, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir, sudah hadir bersama kami, sudah berbincang mengenai sekolah rakyat hari ini. Terima kasih, sukses selalu Ibu, semangat selalu tentunya untuk membimbing anak-anak di sekolah rakyat. Dan saudara, demikian Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata, saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Bu, terima kasih.